Kisah mistis markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, misteri Kris Pakubono hingga pohon angker. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mempunyai beberapa markas komando yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah markas Kopassus di Grup 2 di Kandang Menjangan, Kartasura. Grup 2 Kopassus atau para komando adalah satuan setingkat brigade yang merupakan bagian dari Komando Pasukan Khusus TNI setingkat darat yang didirikan pada tahun 1962. Grup ini bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Grup 2 Kopassus dipimpin oleh Brigadir Jenderal Edwin A. Priyachandra, namun dulunya Komandan Grup 2 dipimpin Kolonel. Hal ini merupakan validasi organisasi yang dikukuhkan secara resmi pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lanut Suparlan, Pusdiklan Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Markas Kandang Menjangan ini terlihat sama saja seperti asrama-asrama Kopassus yang rapi, bersih, dan berestetika tipikal TNI. Namun, sama sekali tidak terbayang bahwa ada sebuah bangunan bersejarah yang cukup kuno di dalamnya. Pesanggerahan milik Keraton Kasunanan Surakarta, lokasi yang menjadi markas Kopassus Grup 2 di Kartasura ini berada di atas lahan seluas 250 hektar yang dulunya merupakan lahan yang diberikan Sunan Amangkurat III sekitar tahun 1703 dan sampai 1705 dari Kerajaan Mataram berpusat di Keraton Kartasura kepada Bupati Pasuruan Untung Seropati. Wilayah yang diberikan kepada Untung Seropati ini berada di sebelah barat Keraton Kartasura yang dikenal dengan nama Kampung Babirong. Kampung ini menjadi tempat bersembunyi dan berlatih perang bagi pengikut Untung Seropati yang berhasil mengambius pasukan VOC bersenjata lengkap di bawah Kapiten Francis Drake dan ratusan prajurit pada Februari 1686. Ketika kekuasaan beralih kepada Pakubono I dan ibu kota Keraton Kasunanan berpindah lagi ke Surakarta, wilayah ini dijadikan pesanggerahan keraton, lengkap dengan segara dan juga tempat untuk menjerat hewan, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Grogolan, Sunan Amangkurat II hingga Sunan Pakubono II telah menggunakan kawasan ini, kawasan Kandangan Menjangan, sebagai tempat rusa berbiak untuk diburu para bangsawan dalam kesempatan khusus. Lokasi ini sempat terlantar ketika ibu kota Mataram pindah ke desa Sala, ini yang dikenal sebagai kota Surakarta. Pada 1744 menyusul hancurnya Keraton Surakarta sebagai dampak perang geger Pacinan melawan VOC pada 1740 sampai 1743. Pada masa kekuasaan Sunan Pakubono IV atau sekitar 1788 sampai 1820, tepatnya pada 1811, diadakan pembenahan bekas lahan Keraton Kartasura. Hewan-hewan peliharaan dipindahkan kembali ke bekas lahan Keraton Kartasura, termasuk kawanan rusa, sehingga Kandang Menjangan hidup kembali. Saat ini, sebagian bangunan pesanggaran itu masih berdiri utuh dan berada di bagian belakang markas Grup 2 Kopassus. Bangunan dipelihara dan masih terlihat baik. Walaupun dibiarkan kosong, markas Grup 2 Kopassus di Kartasura, Jawa Tengah menyimpan banyak sejarah dan kisah misteri. Suatu ketika, musibah beruntun terjadi di markas Komando Grup 2 Kopassus. Seorang prajurit pasukan elit tingkat Angkatan Darat tersebut meninggal dunia karena kecelakaan motor. Tak berselang lama, peristiwa serupa terjadi lagi. Lagi-lagi, anggota meninggal karena tabrakan. Ternyata tak hanya dua. Setelah itu terjadi lagi, prajurit mengalami kecelakaan, juga meninggal dunia. Bahkan, ada prajurit meninggal karena menghantam tiang listrik saat berkendara motor. Kejadian demi kejadian ini sontak membuat Komandan Grup 2 Kopassus waktu itu khawatir. Sang komandan pun ingin tahu mengapa peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa anggotanya terus berulang. Kisah ini diceritakan Majen TNI Muhammad Salim Mustafa ketika bernostalgia di Kandang Menjangan. Entah berjalannya itu, saya kasih pers di sini, Pak Lubis itu. Tiba-tiba di Solo ini tiba-tiba ada yang meninggal, nabrak motor, meninggal, nabrak ini meninggal, nabrak ini meninggal. Jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer 1991 ini kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Saleh menceritakan dalam terawangan orang pintar tersebut, musibah demi musibah karena pohon di dekat Saleh satu barak prajurit tebang. Konon pohon yang tebang itu merupakan tempat tinggal jin.
Akhirnya Pak Lubis panggil saya, coba kamu tanya tuh, kenapa kok anggota meninggal terus? Tanyalah kita, pakai orang pintar. Nah ternyata di barak itu, korve mereka, terus pohonnya tuh di rumahnya Jin itu ditebang sama mereka. Nah, Jin itu korban kedua lah, kedua atau ketiga. Jin itu minta 6 tumbang. Ini benar nih, saya nggak bodoh ini, makanya kamu tahu dua ini jangan kamu anggap sembarangan. Minta 6, saya lapor Pak Lubis kan udah Lubis orang Batak, mana mau kayak gitu kan? Ah kau yang macam-macam kau lah, nggak tahu ininya lagi emang Pak. Langsung dia panggil saya, ya kau benar juga lah katanya. Siap, tunjuk komandan. Mendengar cerita itu, para anggota tampak terdiam, seolah tak percaya. Menyadari cerita itu terdengar aneh, Saleh pun menegaskan kisah beberapa tahun silam itu. Namun, tak lama setelah kejadian itu, seorang prajurit meninggal lagi karena kecelakaan. Saleh pun dipanggil kembali. Dia diperintahkan untuk menangani. Disitulah orang pintar yang menerawang Saleh diminta menyembelih ayam cemani sebagai tolak bala. Gue suruh cari orang pintar itu ngobrol-ngobrol sama jemaah segala macam, suruh cari ayam cemeti. Ayam cemani. Namun dalam proses itu meninggal lagi prajurit sampai total 6 orang. Percaya tak percaya, menurut Saleh setelah kejadian ke-6 tidak ada lagi prajurit meninggal karena kecelakaan bermotor. Ini saya tanya Bang Yogo, Bang kemarin kita udah kok meninggal lagi Bang, jangan-jangan nanti meninggal lagi nih. Kemarin ayamnya benar nggak? Enggak, kalau ayam itu mahal katanya. Saya pilih ayam yang lain. Aduh Pak. Dalam nostalgia itu, Saleh juga menceritakan ketika awal dinas di kandang menjangan sebagai kasih pers. Di laci meja kerjanya ternyata ada sebilah keris. Konon keris itu milik Pakubono 10. Namun seiring berjalannya waktu, keris itu entah di mana sekarang.